Batam TV, inspirasi Kepri. Jumpa kembali bersama saya, Wasti Night Boho, di program Bincang Prima bersama RSBP Batam. Sahabat sehat dan juga pemirsa yang ada di rumah, dalam edisi hari ini Jumat 23 Januari 2026, kita akan berbincang selama 1 jam ke depan. Tentunya bersama narasumber kita yang sudah hadir langsung di studio Batam TV. Kita sapa dulu, halo Dokter Gatot. Iya, selamat siang Nona. Iya, selamat siang Dokter. Selamat siang sahabat sehat. Baik, bersama dengan Dokter Gatot selaku dokter spesialis bedah mulut dan maksilofasial, konsultan trauma dan temporomandibular joint. Kita akan berbincang tentang bagaimana mengenal penyakit dan kelainan pada rongga mulut. Nah, dokter, ini yang biasanya ada sebagian dari kita yang terkadang menyepelekan begitu ya, dokter. Kita akan berbincang lebih jauh, tapi sebelum itu dokter boleh disapa sekali lagi nih untuk sahabat sehat. Selamat siang semuanya sahabat sehat di Bincang Prima, Batam TV ya. Ya, oke, baiklah dokter. Hari-harinya selain praktek, apa nih kesibukan dokter? Ya, selain praktek ya memang saya sebagai kepala rumah tangga. Iya. Ya. Terus ada yang menunggu di rumah ya. Iya, berpraktek untuk ya memang sebagian besar juga di RSBP Batam ya. Hampir 8 tahun saya mengabdikan diri di RSBP Batam ini. Terus ya mungkin ada beberapa tempat lain di Kota Batam juga. Di Kota Batam pasti. Berarti dokter cukup terkenal loh gitu ya. Nanti di mana-mana mungkin saja kita bisa ketemu dokter. Oke, baik. Dokter, untuk mengawali obrolan kita selama 1 jam ke depan bersama dengan sahabat sehat di rumah, apa yang dimaksud dengan rongga mulut dan mengapa bagian ini sangat penting bagi kesehatan kita gitu. Rongga mulut itu kenapa penting saya angkat di sini? Rongga mulut itu merupakan cerminan kesehatan yang bisa pada seseorang yang kita bisa nilai dengan bagaimana kesehatan rongga mulut orang tersebut. Di rongga mulut itu banyak kelainan atau penyakit sistemik atau yang terjadi di seluruh tubuh kita tercermin dan terlihat ketika kita mengamati rongga mulut. Jadi itu cakrawalanya itu di situ. Contoh gejala penyakit saya ambil satu, diabetes. Ya. Ketika orang tidak merasakan selama ini dia baik-baik saja, tidak ada keluhan, tetapi dia datang ke kita, ke dentis, ke spesialis bedah mulut, giginya bagus, cuman goyang semua. Dia nggak ngerasa badannya sehat-sehat saja sama. Nah, itu yang bisa kita curigai, kok giginya bagus, rongga mulutnya sehat, tapi giginya sehat tapi goyang. Nah, itu indikasi bahwa salah satu tidak spesifik tapi salah satu tanda orang-orang diabetes. Seperti juga orang-orang stres, gangguan hormonal yang mengalami, mungkin Nona juga tadi sebelum ini kan menyinggung sariawan. Betul. Nah, sariawan yang berulang di tempat yang sama, atau sariawan yang identik ketika terutama wanita ya, hubungan dengan hormonal tinggi sekali ketika mau haid, ketika sedang haid, atau sariawan timbul pada saat kehamilan. Itu kita menganggap itu bahwa seseorang tersebut, terutama wanita, itu mempunyai gangguan hormonal. Nah, banyak yang rongga mulut itu sebagai cerminan kesehatan secara keseluruhan
tubuh seseorang. Oke, baik. Artinya sangat mempengaruhi kualitas hidup seseorang begitu ya, Dokter? Ya. Sejauh mana nih tingkatannya mempengaruhi kehidupan? Kunci dari di rongga mulut itu adalah kebersihan, oral hygiene. Permasalahan awal itu sebenarnya abai terhadap kesehatan rongga mulut. Banyak penyakit rongga mulut itu sebenarnya di awal dengan kurangnya perhatian terhadap kebersihan rongga mulut. Apakah itu yang paling awam gigi berlubang, yang tidak ditambal atau yang tidak dirawat, dibiarkan begitu saja, yang menyebabkan gigi-gigi berlubang itu merupakan pintu masuk bakteri ke dalam tubuh kita. Atau penyakit gusi sering berdarah, gusi bengkak, ya itu juga merupakan gambaran kesehatan rongga mulut. Kemudian juga maaf ini agak sensitif tentang penyakit seksual menular yang akhir-akhir ini memang sedikit meningkat ya, dengan perilaku seksual yang menyimpang itu juga tercermin dan terkadang terlihat memang di rongga mulut seperti itu. Tapi kalau kita tarik dari benang merah itu awalnya memang sebenarnya itu kebersihan rongga mulut. Ya. Ini yang terkadang disepelekan kita gitu ya. Mungkin kita lebih fokus ke yang lain, tapi justru hal ini penting juga begitu ya, Dokter ya. Ketika kita rongga mulut kita itu tidak bersih, kotor, sebenarnya itu sudah terjadi di situ iritasi kronis. Contoh awalnya timbulnya plak itu tuh 80% itu bakteri dengan sisanya itu sisa-sisa makanan. Biasanya plak ini ditandai dengan awalnya itu radang gusi ringan atau orang sering gingivitis. Gingivitis ini sering kita lihat ketika sikat gigi berdarah, kemudian berkembang terus, akhirnya radang di situ lebih dalam ke jaringan gusi yang lebih dalam, jaringan tulang lebih dalam, akhirnya menyebabkan gejala kronis seperti gigi goyang. Nah, ini juga sebenarnya iritasi kronis ini merupakan luka di sepanjang rongga mulut itu, baik gusi, baik lidah. Nah, hal-hal ini pintu masuk lagi atau awal mula dari kelainan yang lebih serius. Contohnya sariawan yang tidak sembuh-sembuh. Berulang kali berulang di tempat tempat sama gara-gara mungkin sepele sekali, gigi yang berlubang, yang tidak ditambal, ada sisi-sisi tajam yang sering menggesek lidah. Nah, ini disepelekan terus akhirnya menjadi kanker rongga mulut atau CA rongga mulut. Berpotensi berarti ya? Berpotensi sekali. Tidak boleh ada luka yang tempat sama berkali-kali atau sariawan yang berulang-ulang di tempat sama. Bahkan kecurigaan itu harus kita memang ingat, lebih dari 3 minggu itu kita waspada. Sariawannya khas ya, kayak gitu-gitu ya, sariawan seperti sariawan yang diikuti oleh berat badan yang menurun drastis, kualitas tidur terganggu, kemudian timbul benjolan di leher. Hal-hal itu merupakan sinyal dari tubuh bahwa tanda awal dari kanker mulut. Sebenarnya bedah mulut ini juga sesuai tema ini kan, sebenarnya di bidang saya itu ada 4 bagian. 4 bagian yang besar. Satu itu infeksi, yang pastilah itu penyebabnya itu selalu ya gigi berlubang, dibiarkan kan. Akhirnya terus-terusan, ketika daya tahan tubuh kita rendah, infeksinya kuat, bakterinya kuat, akhirnya menjadikan kejadian serius, bahkan kematian, meninggal. Ya. Sebahaya itu ternyata ya, Dokter? Ya, rongga mulut gigi berlubang itu ketika daya tahan kita rendah atau kita memang basicnya itu memang punya diabetes atau daya tahan tubuh kita rendah oleh akibat penyakit-penyakit tertentu, ada pintu masuknya gigi berlubang. Hal ini terkadang menyebabkan hal-hal yang sangat serius
bisa bengkak itu melebar atau meluas ke leher, ke dada, ke kepala, dan yang akhirnya harus dilakukan tindakan segera. Betul. Bahkan beberapa pasien itu berakhir di ICU atau tidak tertolong karena datang dengan keadaan yang sudah sangat buruk, darurat, nggak bisa tertolong. Kemudian bidang bedah mulut itu juga ada lagi yang di bidang trauma. Kalau memang konsultan saya di trauma. Itu sebenarnya ini by accident saja kan. Paling banyak itu kecelakaan lalu lintas. Ya, kecelakaan lalu lintas ya. Memang di Indonesia tinggi sekali. Betul. Ini, tinggi sekali. Berhubungan juga dengan ya memang budaya kita ya, budaya traffic kita mungkin ugal-ugalan. Sangat luar biasa ya, Dok. Ya, terakhir ada yang satu lagi itu trauma, ini kosmetik kita atau kognital, itu bibir sumbing, langit-langit sumbing gitu ya. Langit-langit sumbing ada juga, Dok? Iya, langit-langit itu jadi celah bibir itu sampai yang komplit itu meluas sampai ke langit-langit. Ya. Yang mempengaruhi makan, kemudian suara. Kan sering kita lihat atau dengar suara yang sengau ya, gitu. Itu akibat mungkin dari lahir memang dia penderita ini menderita celah langit-langit. Kemudian yang terakhir itu adalah bedah kosmetik, ortognati. Nah ini memang pembahasan lebih lanjut. Itu memang memperbaiki harmonisasi rahang. Misalkan kalau Nona pernah lihat ada yang orang ya, sebagian saudara kita itu yang rahangnya itu mungkin kurang proporsional. Mungkin ada yang rahangnya lebih maju, yang bawah harusnya rahang atasnya lebih maju, dia rahang bawahnya lebih maju. Itu bisa sangat-sangat bisa dikoreksi. Bisa dikoreksi ya? Bisa diperbaiki. Wow, bagus banget. Iya. Dokter, tapi sejauh ini dalam menangani pasien, seberapa besar nih persentase dokter menangani pasien dengan keluhan-keluhan seperti ini, dokter? Dan juga mungkin dokter melihat tingkatan kepedulian dari masyarakat, terutama pasien yang pernah ditangani dokter, seperti apa? Walaupun bidang saya itu memang konsultannya di trauma atau di kelainan sendi, temporomandibular joint itu sebenarnya bahasa awamnya itu kelainan sendi, tetapi memang di rongga mulut itu sendiri paling besar itu adalah infeksi. Infeksi itu berhubungan dengan budaya kita ya, kurang sedikit perhatian terhadap kebersihan rongga mulut. Itu yang paling banyak. Memang ya pintu masuk awalnya itu memang gigi. Gigi yang tidak ya karena mungkin sebagian rasanya nggak sakit ya. Ke dokter gigi juga takut gitu ya. Udah mikir takutnya duluan ya, dokter ya? Iya. Sebelum bergerak untuk saya ngecek. mikirnya juga saya kalau bukan dokter gigi nggak takut. Iya kan, ngelihat alat-alat dokter gigi kan. Harusnya jangan diperlihatkan nggak sih, dokter ya? Bisa jadi memang ada beberapa trik itu tidak memperlihatkan karena memang ada orang-orang yang takut melihat alat-alat kedokteran gigi, terus bunyinya bur itu kan. Aduh. Mungkin saya udah ngebayangin. ya seperti itu. Memang yang paling banyak itu memang infeksi. Infeksi ini yang kita khawatirkan berlanjut tidak ada keluhan, yaitu ketika terjadi pada lansia yang daya tahan tubuhnya memang sudah menurun, ditambah lagi penyakit-penyakit yang menyebabkan daya tahan tubuhnya turun seperti diabetes atau yang lain. Jadi infeksi ini yang sangat serius, sangat serius. Itu yang saya bilang banyak sekali yang telat penanganannya. Terutama kita ini Nona di daerah-daerah pulau. Saya bertugas di RSBP. RSBP itu unik, rumah sakit saya ini dia memang banyak juga dapat rujukan pasien-pasien dari pulau. Dari pulau. Memang secara geografis transportasi kan susah. Kadang-kadang mau ke Batam itu pakai pompong itu kan 3 jam, 4 jam atau 2 jam. Betul. Hanya untuk nambal gigi mereka kayaknya mikir ya. Itu lagi. Nah itu. Yang mepet sama rumah sakit aja mikir ya, Dok. Iya, apalagi yang di pulau. Iya, apalagi di pulau. Ini juga nih
mohon maaf nyentil Bapak Wali. Mungkin transportasi Pesan bisa. transportasi, Iya. oke. Bisa dibantu gitu kan. Betul. Karena infeksi ini kalau dibiarkan terkadang yaitu menyebabkan hal-hal yang serius yang perlu penanganan segera dan tidak boleh telat penanganannya. Seperti Tapi jenis seperti apa nih yang Pak Dok mungkin kita anggap serius dan penanganannya harus segera? Ya, ketika contohnya infeksi itu udah dalam 48 jam berkembang sedemikian cepat, bengkaknya itu meluas, nggak hanya sisi rahang yang terkena, yang rusak, tapi dia meluas ke daerah dagu, daerah leher, segala macam, menyebabkan pasien itu sesak, nggak bisa bernapas. Yang disebabkan bengkak itu menekan jalan nafasnya. Nah itu yang harus segera. Terus dibiarkan, mungkin daya tahan tubuhnya bagus, tapi infeksi jalan terus sampai meluas ke leher lebih dalam. Nah ketika ke leher lebih dalam inilah yang terjadi suatu keadaan serius yang harus kita cepat selesaikan karena berhubungan dengan jalan nafas. Jalan nafas itu yang sangat kita berkejaran waktu. Kemudian terus berkembang juga, beberapa kita harus berkolaborasi dengan dokter bedah torak. Bedah torak itu bedah dada karena meluas sampai ke daerah dada infeksi ini. Nah itu memerlukan waktu yang panjang perawatan rumah sakit, perlu ruangan yang intensif ya, ruangan ICU, obat-obatan yang tersedia harus tersedia dengan baik, kemudian perawatannya lama di ruangan. Nah, Butuh waktu lama pastinya dokter ya. Oke. Nah kemudian tadi dokter singgung di awal juga terkait sariawan begitu. Ya. Kebetulan Nora juga kan sering mengalaminya. Selain karena kurangnya perhatian pada bagian rongga mulut, kebersihan mungkin, apalagi tuh Pak? Dan penyebab lain gitu. Sariawan itu ada 4 yang menandakan khasnya itu. Kalau sariawan itu hormonal, biasanya itu terjadi pada wanita. Ya. Wanita ini memang gampang sekali karena memang di sini yang paling berperan itu hormonnya itu estrogen. Estrogen itu yang mengatur nona itu haid segala macam ya. Berarti lebih banyak ya, ya wanita kita ya. Luar biasa sebenarnya. Sakitnya lebih banyak ya. Terus pada saat kehamilan gitu ya, sariawannya itu khas, perjalanan dia timbul, tidak sembuh sendiri ya itu. Kemudian ada sariawan yang berhubungan dengan virus. Virus ini yang sering menyebabkan keluhannya sangat menyakitkan. Misalkan tiba-tiba demam disertai demam, badannya capek banget, terutama sendi-sendi rahangnya, sendi-sendi tulang, kemudian timbul sariawan kecil tapi banyak di seluruh mulut, di lidah, panas, demam tinggi. Nah ini berhubungan dengan paling identiknya dengan herpes, ya, walaupun banyak keluarganya, tapi ya herpes ini dulunya memang sebenarnya penyakit kelamin ya. Itu herpes itu khas dia banyak, tiba-tiba banyak disertai dengan demam tinggi. Ada lagi sariawan yang tidak sangat perlu diperhatikan. Bukan dua sariawan yang penyebab itu, yang dua saya sebutkan tadi itu tidak penting, tapi yang paling penting itu adalah sariawan yang diawali dengan luka berulang-ulang, terutama di lidah. Ini yang sepele tapi berakhir dengan cancer. Paling sering gigi geraham, terutama gigi geraham pertama atau kedua, berlubang, pecah, ada daerah tajam, tidak ditambal, tergores di lidah berulang-ulang. Yang akhirnya di situ terjadi perubahan sel-sel di lidah itu, karena lidahnya sebenarnya otot aktif ya. Nah ini terjadi, dan angka kanker rongga mulut itu paling sering di lidah, sekitar 70-80% di lidah. Dan memang ada bakatnya, memang dia genetik kanker, ditambah memang ada faktor luarnya di rongga mulut itu sendiri adalah sumber iritasi kronis itu. Oke dokter. Kemudian untuk sariawan nih dok, saya biasanya
sariawan itu setelah makan makanan panas yang berlebih. Apakah seperti itu? Iya, sebenarnya. Mitos atau fakta? Iya, benar itu. Tubuh itu sebenarnya sama. Tubuh itu sebenarnya planet besar. Kalau kita ngelihat itu planet kita ini kan bumi nih. Ya. Sel-sel kita ngelihat tubuh kita ini planet. Semuanya itu punya sinyal masing-masing kalau ada keluhan. Nah, termasuk juga kita mengkonsumsi sesuatu yang berlebihan. Contoh, panas yang ekstrim, dingin yang ekstrim, pedas yang ekstrim, yang berlevel-level kayak gitu ya, sampai level 12-13 level ya. ekstra. Level ekstra itu. Nah, itu sebenarnya tubuh itu stres, di tingkat sel itu memang stres sekali. Nah, tapi kan itu saya sering juga beberapa kali diundang, mereka nggak punya mulut bilang, hey ini kita ini loh sini tidak nyaman dengan kalian kan, dia kan sel itu nggak bisa berbicara seperti itu. Cuman dia mengeluarkan sinyal-sinyal seperti perih, luka gitu. Nah, sel-sel ini kalau terus-terusan kita bikin cedera, yang akhirnya tadinya cederanya itu sifatnya itu sementara, bisa dia kembali normal, terus menerus dia akan berubah menjadi sel-sel yang tidak terkontrol juga. Atau minimal dia menyebabkan gangguan fungsional seperti mulut kering, nggak enak menelan, atau menyebabkan produksi air liur juga menurun karena makanan-makanan yang berlebihan suhu ekstrim itu yang pasti terkena saraf-saraf seperti saraf-saraf produksi air liur. Nah, seperti itu. Tapi memang agak ribet sih kalau ternyata sedalam ini ya kalau kita pahami betul ya dokter. Biasanya yang kita sepelehkan nih, kalau sakit dikit dibiarin gitu ya dokter ya. Nah dokter, dan kemudian jenis-jenis penyakit pada bagian rongga mulut ini pun juga berpotensi besar untuk kanker begitu ya dok? Banyak sekali. Dari sekian itu yang paling berpotensi, presentasinya tinggi seperti apa tuh dok? Sebenarnya itu rongga mulut itu saya sesuai tema ini, rongga mulut itu infeksi aja tuh banyak di tempat. Ada infeksi kelenjar air liur. Jadi air liur kita ada produksi kelenjar air liur itu namanya terbagi 3 masing-masing. Itu bisa dia yang tugasnya itu memproduksi air liur. Dia juga bisa terjadi infeksi seperti itu. Baik itu karena virus. Kalau kita boleh kecil-kecil kita tahu itu orang bilang gondongan tuh. Gondongan. Gondongan tuh ya. Sampai leher itu ya. Leher. Kadang-kadang mohon maaf ada ibu-ibu kita, oma-oma kita dikasih apa yang biru-biru itu diolesin, kayak gitu kan, blau kayak itu. Padahal diolesin itu nggak dioles itu dia sembuh sendiri 1 minggu. Itu infeksinya terjadi pada kelenjar parotis. Parotis itu salah satu kelenjar produksi air liur. Terjadi infeksinya dinamakan parotitis. Itu air liur. Bisa juga air liur itu, kualitas air liur itu berpengaruh atau berpotensi menyebabkan batu kelenjar liur. Ada orang-orang tertentu memang air liurnya itu kental, lama-lama mengeras, terjadi kalkulus atau batu di situ yang menumpuk, yang menyebabkan saluran kelenjar liur itu tersumbat. Nah itu, kelenjar liur itu juga bisa terjadi kanker. Kanker nggak hanya di lidah segala macam, itu juga bisa menjadikan kanker. Nah biasanya kalau kelenjar liur itu kanker itu berhubungan, tidak semua tapi berhubungan dengan virus. Nah akhir-akhir ini terjadi peningkatan virus yang tadinya itu memang virus itu mohon maaf di alat kelamin, sekarang dia berpindah ya di oral. Sensitif sekali. Sensitif. Nah, itu. Baik dokter, artinya ini juga sangat-sangat bahaya dan perlu perhatian khusus begitu ya dokter ya. Nah dokter, ada pertanyaan, apakah pola makan dan gaya hidup seberpengaruh itukah? Kita tahan dulu dokter. Kita akan jawab setelah yang satu ini pemirsa. Tetaplah bersama kami di Bincang Prima.
berbagai kasus kesehatan dari ahlinya. Dapatkan penjelasan langsung dari dokter dan tenaga medis profesional. Kupas tuntas seputar pencegahan penyakit, fakta, dan mitos kesehatan, serta berbagi tips untuk menjalani gaya hidup sehat. Saksikan Bincang Prima bersama RSBP Batam setiap Jumat pukul 2 siang live di Batam TV. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Bincang Prima dan kita lanjutkan obrolan kita dokter ya. Siap. Baik, pertanyaan tadi, apakah pola makan dan gaya hidup seberpengaruh itu? Sangat berpengaruh, kalau saya bilang. Apalagi yang sekarang yang terjadi ya. Makanan sehat itu sebenarnya makanan yang memang olahannya memang dari sumber yang natural juga, sayur, buah, segala macam. Nah sekarang bahan-bahan olahan yang sumber bahannya itu seringnya dibuat bukan mungkin hasil dari modifikasi beberapa bahan yang dicampurkan itu tidaklah di dalam kriteria yang sehat, baik pengolahannya, baik campurannya, baik durasi yang disimpannya, itu yang terjadi. Pengaruh, sangat pengaruh. Karena tubuh itu tidak mungkin mengolah makanan yang memang tidak sifatnya itu tidak natural. Pasti besar kecilnya pasti akan pengaruh. Di mulut itu juga sama. Dari awal dulu zamannya budaya kita yang nyiri itu berbahaya, kapurnya bukan sirinya yang menyebabkan, salah satunya juga sumber dari kanker rongga mulut. Kemudian sekarang yang terjadi juga perilaku, misalkan rokok, alkohol kayak gitu, juga termasuk gaya hidup itu. Kemudian makanan-makanan yang sifatnya pengawet seperti borak ya, yang bahan-bahan pengawet untuk campuran bakso segala macam itu juga berpengaruh. Kemudian juga dengan bahan pewarna. Pewarna yang terlalu berlebihan begitu ya dok? Bahan pewarna itu terkadang nggak semua pedagang, sebagian oknum curang, dibikin bahan pewarna yang memang pewarna itu untuk industri tekstil segala macam, itu sering harusnya, kan tapi digunakan untuk makanan begitu dok? Itu yang berpengaruh. Tetapi itu gaya hidup. Nah gaya hidup satunya lagi yang sering dibahas itu ya itu akhir-akhir ini meningkat, mohon maaf ya, perilaku seks. Itu yang sangat berpengaruh. Intinya tapi memang sesuai dengan, tidak boleh berlebih-lebihan. Tidak boleh menempatkan sesuatu yang bukan tempatnya. Tidak boleh mencampurkan bahan-bahan yang bukan yang tidak bisa diterima oleh tubuh. Apakah itu bahan olahan pabrik atau kimia yang kita masukin ke makanan. Nggak hanya berpengaruh terhadap mulut, semua organ tubuh kita pasti berpengaruh. Kemudian juga yang saya tadi bilang, makan makanan yang terlalu ekstrimnya misalnya panas yang berlebihan, dingin berlebihan, atau pedas berlebihan, ini juga tidak boleh. Itu menyebabkan sebenarnya di tingkat sel kita, tubuh kita itu cedera, walaupun cederanya itu sifatnya itu sementara, tapi berulang-ulang juga akhirnya terjadi cedera yang permanen, atau sel itu berubah menjadi sesuatu sel yang tidak bisa terkontrol oleh tubuh, yaitu salah satunya sel kanker. Oke, nah dokter tadi juga menyinggung alkohol dan rokok, ya, terutama bagi para pria. Ya. Nah,
Oh, rokok nggak pria aja nih non. Oh iya ya, ada wanita juga ya, betul-betul banyak banget wanita juga yang mengkonsumsi rokok. Kalau kita ngomong soal rokok nih, kita lihat dari bungkusan rokok aja tuh udah ketahuan ya, penyebabnya gitu. Nah, dokter melihat di Batam sendiri ya secara menyeluruh, presentasinya seperti apa? Kalau saya rokok itu kan sebenarnya itu serba salah, itu urusan pemerintah ya, memproduksi karena juga berhubungan ekonomi kali ya, gitu ya. Ada juga orang berpikiran saya rokok 30 tahun nggak ada kenapa-napa tuh. Ada yang tapi pemerintah sudah mengambil suatu kebijakan memperingati. Itu udah dibungkus rokok segala macam udah tercantum di situ. Kemudian alkohol juga sama. Nah, alkohol ini juga menyebabkan kelainan rongga mulut yang menyebabkan keseimbangan rongga mulut juga menjadi tidak sehat. Selain itu juga nggak hanya rokok yang tembakau, rokok elektrik juga berbahaya sekali. Bahkan beberapa negara tertentu juga udah sangat melarang. Contohnya tetangga Singapura pun udah tegas melarang untuk rokok-rokok yang sifatnya elektrik. Ya. Terus banyak yang itu. Terus untuk anak-anak sekarang, anak-anak kecil, hati-hati tuh yang makanan-makanan di sekolah, yang pengolahannya yang saya jajanan juga tidak boleh. Yang pasti kata kuncinya satu, kebersihan rongga mulut, yang kedua konsumsi sesuatu yang memang yang sifatnya itu bahan makanan yang memang benar-benar bisa diterima ke tubuh. Yang ketiga untuk perilaku hidup bersih, hidup sehat itu sangat diperhatikan. Sama mungkin dengan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Oke. Nah kemudian dokter, katanya stres juga berpengaruh nih. Sangat pengaruh. Sejauh apa nih pengaruhnya dokter? Stres di rongga mulut itu bisa menyebabkan satu, sariawan juga. Stres. Yang kedua, ada juga menyebabkan, stres itu bisa menyebabkan tukak lambung kalau nggak salah. Nah, asam lambung atau gas lambung itu, mohon maaf, bisa ke atas, bisa ke bawah. Kalau ke atas menyebabkan mulut kering. Mulut kering menyebabkan bau mulut. Bau mulut juga diikuti dengan sakit tenggorokan, kering rasa di tenggorokan. Biasanya penyebabnya itu ada dua untuk bau mulut. Kadang-kadang ini banyak nih yang pengen tahu, yang pengen cari tahu ya, saya tuh 90% itu memang dari lambung, 20% dari kebersihan mulut. Kalau yang sangat bau itu pasti dari lambung. Orang-orang yang mempunyai gastritis kronis itu biasanya aroma mulutnya tidak baik, tidak bagus. Kurang segar ya. Kurang segar. Oke dok, nah kapan seseorang dinyatakan sudah harus memeriksa gitu dok untuk bagian mulut sendiri? Satu, memang kita dari kecil diajarkan tidak ada gejala itu minimal dalam 1 tahun itu 2 kali ke dokter gigi ya. Tapi ada clue yang lain. Satu yang tadi, kapan kita harus segera ke dokter gigi? Satu, ketika kita mengalami sariawan lebih dari 3 minggu, itu harus kita ke dokter gigi periksakan. Apalagi sariawan yang sangat sakit sekali, sariawan yang disertai dengan penurunan berat badan, timbul benjolan juga di leher, itu segera kita ke dokter gigi atau ke bedah mulut atau penyakit mulut. Kemudian infeksi yang ini yang dalam 24 jam pertama udah menyebabkan tidak bisa buka mulut lebar, bengkak di leher atau di sekitar leher, segera ke dokter. Atau kita mengalami terutama gigi paling belakang tuh, ada orang bilang gigi bungsu. Infeksi gigi bungsu berkali-kali kita biarin, ternyata gigi bungsu kita udah berlubang, kita tidak periksakan karena infeksi di gigi bungsu itu sendiri dibandingkan potensi untuk menyebar atau menjadi lebih buruk itu lebih besar karena dia memang lebih dekat ke daerah dalam atau daerah leher, seperti itu. Nah, untuk masalah gigi atau bagian mulut sendiri dok, efektif atau tidak kita menggunakan obat
seperti obat kumur kan ada tuh di zaman sekarang tuh ada tuh efektif atau tidak dan itu baik atau tidak pada kesehatan rongga mulut. Kita jawab setelah segmen berikut ya dokter. Pemirsa, kita akan kembali setelah yang satu ini, tetaplah bersama kami di Bincang Prima. Ingin tahu lebih dalam tentang berbagai kasus kesehatan dari ahlinya? Dapatkan penjelasan langsung dari dokter dan tenaga medis profesional. Kupas tuntas seputar pencegahan penyakit, fakta, dan mitos kesehatan. Serta berbagi tips untuk menjalani gaya hidup sehat. Saksikan Bincang Prima bersama RSBP Batam setiap Jumat pukul 2 siang live di Batam TV. Terima kasih sahabat sehat, Anda masih bersama kami di Bincang Prima dan pertanyaan kita lanjutkan lagi, dokter. Apakah penggunaan obat kumur itu efektif dan tepat atau tidak untuk penyakit bagian rongga mulut? Ya, obat kumur itu paling sering digunakan terutama orang yang mempunyai gangguan bau mulut. Nah, selama sumber bau mulutnya itu tidak ditanganin, tidak diketahui, obat kumur itu hanya bersifat sementara. Yang parahnya penggunaan obat kumur itu hampir dilakukan tiap hari. Nah, ketika lebih dari 6-8 minggu kita menggunakan obat kumur tiap hari, itu menyebabkan gangguan keseimbangan dari bakteri rongga mulut kita sendiri. Di rongga mulut kita sendiri itu sebenarnya udah ada bakteri. Dia dalam jumlah yang proporsinya yang normal, jumlahnya yang disesuaikan dengan kebutuhan tubuh, dia itu bakteri itu berbagai jenis itu hidup berdampingan, itu malah menguntungkan tubuh. Di kulit juga ada bakteri normal yang ada. Permasalahannya ketika menggunakan obat kumur yang hampir tiap hari, lebih dari 6-8 minggu, itu menyebabkan bakteri-bakteri itu sebagian mati. Ketika salah satu koloni bakteri itu mati, yang satu yang tadinya jumlahnya
satu sama lain itu terukur, bisa hidup berdampingan, tidak ada yang menjadi dominan, terjadi yang dominan. Dominan itu biasanya itu jamur. Jamur namanya Candida. Nah, penggunaan berlebihan dalam jangka waktu lama obat kumur bisa menyebabkan jamur. Jamur rongga mulut. Nah, makanya saya bilang tekankan cari penyebabnya. Sebenarnya cukup 2 aja penyebabnya itu. Satu, kalau berlebihan baunya sekali itu biasanya itu disebabkan orang-orang yang bermasalah dengan lambung. Karena lambung itu bau sekali. Ketika dia ke bawah itu aja bau kan, tanda kutip, ke atas juga pasti bau. Yang kedua, faktor kebersihan mulut itu sendiri. Misalkan gigi berlubang, banyak karang gigi yang belum dibersihkan, tidak dibersihkan. Nah itu, kalau hal-hal seperti ini yang terjadi, dibandingkan yang faktor lokal kebersihan mulut itu tidak sebau yang di rongga mulut. Biasanya ketika gigi itu udah dicabut, gusinya udah dibersihkan, biasanya jauh sekali lebih segar, bau mulutnya lebih normal. Itu sih. Yang terjadi kan mengandalkan obat kumur, tapi tidak membersihkan, tidak memperhatikan kebersihan rongga mulut itu sendiri. Kita hanya dokter, tapi cara menyikat gigi atau durasi ini juga berpengaruh tidak, Dok? Ya, pengaruh. Sangat berpengaruh. Ketika cara tahu kita menggunakan sikat gigi atau cara menyikat gigi dengan waktu yang tepat, kita lebih efektif dibandingkan sikat gigi yang lama tapi tidak tahu caranya yang benar. Malah saking ada beberapa kasus sikat giginya terlalu keras yang menyebabkan gusinya itu turun semua. Giginya terasa panjang bukan karena gara-gara gusinya turun. Ngilu semua giginya karena digosok, Kak. Terlalu keras. Dengan bulu sikat juga yang memang keras, dan terkadang harus diperhatikan sikat gigi kita gunakan itu nggak bagusnya 6 bulan sekali diganti. Udah harus diganti. Terkadang kita jadikan satu sikat gigi permanen ya, Dok. Salah, itu salah, sahabat sehat ya, salah. Iya. Baik, dokter, ini ada pertanyaan mitos atau fakta. Benarkah kita mencabut gigi itu bisa menyebabkan kebutaan, Dok? Itu mitos. Kan ada orang punya ketakutan seperti itu ya, mitos. Jadi saya belajar hampir berapa itu? Dulu kurikulum saya lama tuh, sampai 6 tahun dokter gigi, 5 tahun setengah di bedah mulut, 11 tahun. Tidak pernah saraf gigi, saraf mata. Artinya tidak punya pengaruh ya ke mata? Nggak ada, cuman ada infeksi gigi, terutama gigi atas, yang sampai nanahnya itu di bawah bola mata, tapi tidak pernah mempengaruhi penglihatan mata. Atau buta, lebih ekstrimnya tidak pernah. Itu mitos sih, karena mungkin terutama gigi atas dekat dengan mata jadi bisa buta. Padahal tidak pernah ada kejadian seperti itu. Tidak pernah ada kejadian. Ini sebenarnya saya juga, pertanyaan itu dari saya juga, karena punya ketakutan sendiri begitu kalau untuk masalah gigi. Nah, kemudian tadi dokter sudah menjawab, benarkah sikat gigi keras itu ternyata juga berdampak begitu? Iya, cara menyikatnya. Cara menyikat gigi. Baik, dokter, kita dari tadi udah ngobrol, udah sampai ke segmen 3 tentang penyebabnya juga dan mungkin gejala-gejala yang ditimbulkan dari penyakit bagian rongga mulut ini, Dok. Dari RSBP Batam sendiri, apakah kita memiliki layanan khusus begitu untuk menangani pasien seperti ini, Dok? Untuk infeksi rongga mulut yang sifatnya serius, itu kita udah bisa, karena tergantung pasien itu datang evakuasinya cepat apa enggak. Tapi untuk alat, untuk RSBP Batam, fasilitas udah mumpuni, saya bilang. Untuk cedera juga, untuk kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan patah tulang rahang, tulang muka, makanya namanya maxillofacial ini juga udah tersedia dengan baik RSBP. Kemudian untuk penanganan operasi bibir sumbing, langit-langit sumbing juga alatnya udah ada. Bedah ortogenatik juga saya udah mau mulainya itu berapa tahun. Bedah ortogenatik itu yang saya bilang koreksi rahang, koreksi rahang mempercantik gitu. Yang kurang simetris begitu ya. Bisa simetris, kayak cerita di Korea itu juga juga kita udah ada alatnya. Jadi untuk RSBP sendiri, untuk pelayanan bedah mulut saya rasa hampir mendekati paripurna gitu.
Dan artinya tidak kita ragukan lagi begitu ya dokter ya? karena juga kalaupun akhirnya kita berkolaborasi dengan dokter, misalkan penanganan kanker rongga mulut, di RSBP juga udah ada bedah tumor, dokter Joshua bedah onkologi. Nah, jadi kalau harus bersifat kolaborasi, juga dokternya juga sudah ada gitu. Oke. Nah, kemudian untuk alur pelayanan sendiri seperti apa, Dok? Kalau kita ingin memeriksa begitu atau berobat di RSBP? RSBP mungkin RSBP udah ya untuk memang pasien ini banyaknya kita di JKN ya. Di 4 yang saya sebutkan itu semuanya juga tertanggung alhamdulillah oleh BPJS. Jadi jangan takut nih keluarga di Batam yang jika Anda mengalami infeksi di rongga mulut yang sifatnya berbahaya atau cedera atau operasi bibir sumbing, JKN menanggung sih. Cuman mungkin bedah kosmetik kayaknya enggak kali ya. Terpisah lagi ya khusus terpisah untuk lagi ya, karena klinik estetik gitu ya, dokter. Ada saran nggak? Oke. Baik dokter, kita akan kembali setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami pemirsa. Ingin tahu lebih dalam tentang berbagai kasus kesehatan dari ahlinya? Dapatkan penjelasan langsung dari dokter dan tenaga medis profesional. Kupas tuntas seputar pencegahan penyakit, fakta dan mitos kesehatan, serta berbagi tips untuk menjalani gaya hidup sehat. Saksikan Bincang Prima bersama RSBP Batam setiap Jumat pukul 2 siang live di Batam TV. Terima kasih pemirsa dan juga sahabat sehat, Anda masih bersama kami di Bincang Prima, tentunya bersama dengan Dr. Gatot. Ya. Dokter, kita sudah ada di segmen terakhir dan tentunya pemirsa masih tetap stay bersama kita selama 1 jam ini. Baik dokter, satu pertanyaan, apakah anak-anak dan lansia
memiliki resiko yang berbeda. Ya, khususnya penanganan infeksi dan penanganan cedera. Kalau terjadi cedera, kalau kenapa kita harus perhatikan? Kalau infeksi itu memang untuk khusus lansia itu terkadang mereka sudah memang daya tahan tubuhnya lemah. Kemudian mereka itu terkadang udah mempunyai penyakit sendiri seperti penyakit-penyakit diabetes, penyakit ginjal, Udah ada penyakit bawaan gitu iya, ya. penyakit paru yang menyebabkan infeksi itu lebih cepat memburuknya, meluasnya dibandingkan dengan usia yang memang masih produktif atau usia-usia yang dibilang dewasa muda. Ya, seperti itu. Penanganannya juga lebih khusus karena kita berpacu dengan waktu, karena kita sudah bisa memprediksi jika para lansia ini terkena infeksi, karena kecepatan dan perluasan infeksinya begitu cepat. Untuk anak-anak juga sama, anak-anak yang terutama di bawah 3 tahun, balita 6 tahun pertama juga cenderung lebih cepat perjalanan infeksinya, dikarenakan memang sistem daya tahan tubuhnya itu belum lengkap. Kemudian untuk cedera pada anak-anak itu kita harus memang perhatikan, karena terutama di daerah mulut dan muka, misalnya patah rahangnya, luka di mukanya, cara penanganan lukanya, karena berimbas nanti dengan kosmetiknya ke depan, yang jika kita tidak perhatikan sisi kosmetik ke depan, mereka akan minder, terutama cedera-cedera daerah muka dan mulut. Nah, anak-anak. Untuk usia, cedera-cedera usia ini biasanya tidak terlalu pengaruh untuk lansia, cuman lansia ini lebih ke penanganan IGD-nya yang harus cepat. Karena itu saya bilang tadi, mungkin ada hipertensi, pendarahannya lebih banyak, luka infeksinya lebih lama sembuhnya karena tadi diabetes itu. Itu aja sih kalau memang dibandingkan tantangannya untuk penanganan baik kasus infeksi atau kasus cedera, trauma, itu anak-anak dan orang tua itu mempunyai tantangan tersendiri. Nah, untuk anak sendiri nih tentunya kan butuh perhatian atau peran khusus dari orang tua begitu ya. Seberapa pentingnya peran orang tua untuk menjaga kesehatan gigi anak? Nah, pentingnya sekarang bahkan di kedokteran gigi itu ada dokter gigi anak, spesialis gigi anak. Mereka tuh sangat berperan. Ini sebenarnya di bidang dia ya. Saya hanya mengulas karena kebetulan saya walaupun ini basicnya dokter gigi kan. Nah, ketepatan penanganan gigi anak di usia dini itu sangat berpengaruh, terutama kerapiannya di masa depan. Kemudian faktor tidak hanya mengobati, tapi mengajarkan perilaku sehat anak sedini mungkin. Terutama kebersihan gigi dan rongga mulut. Ini akan pengaruh sekali ke depannya. Orang atau anak-anak yang udah diajarin sejak dini pasti berbanding lurus, saya yakin itu berbanding lurus ketika remaja. Mereka udah mengerti, sadar kebersihan mulut mereka tidak gampang. Contohnya gigi berlubang pada usia remaja yang harus cabut gigi, yang pada saat itu sebenarnya giginya itu masih lagi sehat-sehatnya. Nah, beberapa remaja yang udah beberapa kehilangan gigi ya disebabkan ya itu mungkin dari kecilnya belum dapat tentang pengertian pentingnya menjaga kebersihan gigi. Oke, nah tapi untuk kita sendiri, RSPP Batam sendiri terbuka untuk konsultasi ya dokter ya? Ya, sangat terbuka RSPP Batam. Jadi kapanpun begitu ya? Iya, kapanpun kita mungkin ada jam layanan khusus nih untuk konsultasi doang dok? Iya, tiap hari kok. Tiap hari kok. Kita di RSPP Batam itu saya mewakili teman-teman ada spesialis konservasi gigi. Konservasi gigi itu Dr. Rani. Dia itu khusus untuk merawat gigi yang berlubang, penanganan perawatan saraf gigi. Itu ada dokter gigi. Dan ada Dr. Andri. Dr. Andri itu di RSPP juga, dia satu-satunya di Kepri. Di Kepri dia spesialis gigi palsu, dia bisa membuat rahang palsu, gigi palsu, tulang pipi palsu. Tuh. Waduh.
Luar biasa ya, Luar biasa. seperti dokter bilang tadi, Iya. yang rusak bisa diperbaiki. Iya. Teknologinya juga Iya. cukup canggih. Baik, nah untuk digitalisasi nih, kita Iya. kan ada di era digitalisasi Iya. ya dokter. Seperti apa nih penerapannya dengan perkembangan alat mungkin medis di RSBP? Ya, khusus untuk kita juga udah mau nggak mau perkembangan zaman, terutama juga di kesehatan harus mengikuti era digitalisasi ini. Dan tadi juga saya menyebutkan ada di RSBP itu juga ada Dr. Teti, dia itu dokter gigi khusus untuk kesehatan gusi dan jaringan tulang sekitarnya itu. Jadi kolaborasi beberapa spesialis ini ditopang dengan fasilitas yang udah mumpuni dan canggih, memadai. Saya rasa masyarakat Batam harus coba ke RSBP Batam. gitu. Harus dong ya, melek mulai sekarang tuh udah harus melek untuk sadar bahwa ternyata kesehatan bagian mulut itu juga sepenting itu. Sepenting itu. Karena dia akan berpengaruh ke lain juga ya dokter. Ya, rongga mulut itu cerminan kesehatan orang. Oke. Bisa kita menebak, oh orang itu kira-kira sakit apa, kita bisa tercermin orang yang dokter gitu bisa, oh dia bisa kira-kira menebak lah itu. Bisa diterawang. Oke, baik dokter. Kita sudah hampir sampai pada penghujung obrolan kita selama 1 jam dalam Bincang Prima edisi kali ini. Nah, mungkin dokter bisa memberikan pesan-pesan penting begitu untuk sahabat sehat di luar sana dalam hal ini menjaga kesehatan mulut. Khusus di rongga mulut itu kata kunci ini itu kebersihan mulut. Itu tidak bisa ditawar-tawar. Kebersihan mulut itu tidak hanya nafas yang wangi, tapi bisa gigi yang berlubang cepat ditambal. Kemudian kesehatan gusi itu perlu dijaga. Kemudian wajib memeriksakan tidak ada keluhan minimal dalam 1 tahun itu 2 kali. 2 kali. Ya. Kenapa? Baik itu kanker rongga mulut, kanker apapun, ketika ditemukan pada stadium dini, deteksi dini, itu jauh sangat gampang atau bisa ditangani daripada udah datang dengan stadium yang lebih lanjut. Itu akan semakin berbahaya lagi ya dokter? Kecuali trauma, kecuali kecelakaan, baik itu infeksi rongga mulut, baik kanker rongga mulut itu berawal dari kurangnya atau abainya masyarakat atau orang terhadap kebersihan rongga mulutnya. Karena sering menganggap semua perawatan dokter gigi itu sakit. Semua alat-alatnya tidak menyenangkan, dari suara segala macam. Zaman sekarang ini jauh sekali, apalagi mengingat mengikuti kemauan dari Gen Z. Gen Z itu memang kliniknya harus bagus. Betul. Dokternya harus menarik, harus ada kopi cornernya gitu kan. Itu mengikuti. Jadi ruangannya juga sekarang dibikin sebagus mungkin yang menyebabkan orang lebih santai dalam perawatan gigi. Kemudian juga informasi sudah sangat banyak, bisa didapat di mana aja, di medsos. Pentingnya deteksi dini atau kebersihan mulut kita jaga, karena akibatnya itu kita bisa cari di medsos, bisa cari di searching dimanapun. Tidak segampang itu. Ada hal-hal yang menyebabkan serius, tapi kita tidak boleh juga jadi paranoid. Selama perilaku sehat kita terjaga, selama kita tidak berlebihan memperlakukan rongga mulut kita sebagaimana fungsinya, kemudian selama konsumsi kita, makanan kita juga terjaga, sumbernya, bahannya yang terutama natural, rongga mulut kita harusnya sehat. Gitu ya. Oke, terakhir dok, nih sepenggal kalimat mungkin harapan untuk masyarakat dalam hal ini meningkatkan kesadaran diri untuk menjaga kesehatan. Yang saya kuncinya, kita tidak bisa prediksi kesehatan kita. Infeksi rongga mulut itu sifatnya oportunistik. Selama badan kita sehat, gigi yang berlubang itu, yang tidak sakit itu tidak pernah mengalami keluhan. Ketika daya tahan tubuh kita rendah, bakterinya tiba-tiba menguat,
dapat menyebabkan keadaan serius. Hati-hati di situ. Oke, Jangan mengabaikan gigi berlubang yang tidak sakit. Jangan pernah mengabaikan itu. Jangan pernah mengabaikan dan periksalah Iya. sedini mungkin Sedini ya. mungkin. Karena itu merupakan cerminan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Tubuh secara keseluruhan. Baik, dokter, terima kasih banyak dokter Iya, sudah hadir langsung di studio Batam TV dan tentunya berbagi edukasi penting untuk kesehatan kita. Pastinya semoga ini bermanfaat untuk sahabat sehat yang ada di luar sana, untuk pemirsa, seluruh masyarakat yang mungkin menonton kita hari ini. Baik pemirsa, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Wasti Nait Boho dan seluruh kerabat kerja yang bertugas hari ini mohon pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Demi senyum bahagia, Aras BP Batam prima di setiap langkah, profesional dan responsif, inovasi nyata, mahir dan akurat, solusi untuk semua bersama RSPP Batam. Sehat jadi cita dengan teknologi layanan terdepan. Kami hadir cepat, sahabat kesehatan, tak sekadar merawat. Kami ingin lebih, memberi arti di setiap detik hidup ini. Dari hati kami melayani, semangat takkan pernah mati. Bersama kita melangkah pasti, menuju Batam yang sehat dan mandiri. Aras BP Batam TV, inspirasi Kepri.